Mbak. Sudah terlihat belum itu, Bu? Ya, sudah, Mbak. Sebelumnya, saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Asmawati. Di sini kebetulan saya PPL di SMKN 1 Dukuh Turi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi mengenai profiling peserta didik 2 peserta unik yang saya temui di SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Untuk yang pertama ada inisial FM dari kelas 12 TKJ 2 yang berusia 18 tahun dengan kondisi keluarganya utuh. Di sini karakteristik uniknya peserta didik ini pandai di semua mata pelajaran. Biasanya kan kalau di peserta didik itu hanya pandai di beberapa pelajaran saja, namun VM ini pandai di semua mata pelajaran. Kemudian aktif berkegiatan baik di dalam kelas maupun di dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Dan dari latar belakang yang ada, yaitu ayahnya itu sebagai pekerjaannya itu tukang parkir, tapi tidak menutup kemungkinan VM ini tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian untuk peserta didik yang kedua yaitu RN dari kelas 12 MM3, usianya juga 18 tahun, alamatnya di Sidokaton Dukuh Turi. Kondisi di keluarganya itu si RN ini tinggal bersama dengan kakeknya karena orang tuanya merantau. Kemudian untuk karakteristiknya di sini di satu kelas atau di sekolahan itu si RN itu mempunyai grup yang rata-rata satu grupnya ini mempunyai kemampuan kognitif yang sama, yaitu kurang bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua itu banyak berbicara, namun berbicaranya itu agak-agak ceplas-ceplos dan nyeleneh. Gitu. Untuk perkembangan VM, yang pertama mengenai gaya belajar, di sini dia belajar menggunakan cara auditori, yaitu kemudian auditori dan visual, yaitu lebih suka melihat, menyimak, atau menyimak penjelasan dari guru ataupun bisa melalui media lain seperti YouTube. Kemudian untuk pengembangan bahasa, itu lebih sering menggunakan bahasa Tegal. Kemudian mampu memahami informasi yang disampaikan, pelafalan jelas dan dapat berkomunikasi dengan baik. Saat diajak berwawancara pun bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, meskipun masih ada logat Tegalnya. Kemudian untuk perkembangan moralnya, itu berhubungan baik, bersikap sopan dengan teman maupun guru, humble dengan siapapun, kemudian merupakan salah satu peserta didik yang berprestasi dan aktif berorganisasi. Untuk perkembangan sosio-emosional, si FM ini akan terbuka dengan teman yang sudah dianggap dekat dan nyaman. Kemudian mampu mengendalikan emosi dengan memberi batasan ketika saat bercerita, bisa membatasi hal-hal apa saja yang perlu dibicarakan dan yang tidak perlu dibicarakan. Kemudian untuk perkembangan kognitifnya, pada tiap pembelajaran selalu mendapatkan nilai yang mendekati sempurna, bahkan guru itu mempercayai FM sebagai asisten saat pembelajaran berlangsung. Kemudian selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Untuk minatnya bisa dilihat dari perkembangan kognitif bahwa FM ini memiliki ketertarikan pada segala mata pelajaran, terlebih pada pembelajarannya eksak. Kemudian aktif bertanya terhadap hal-hal yang baru diketahui dan yang belum diketahui. Kemudian untuk etnik kultural, yaitu FM ini berasal dari suku Jawa, dan lingkupnya juga berasal dari suku Jawa, kemudian menghargai keberagaman kultural teman sejawat yang mungkin ada beberapa dari temannya yang sukunya berbeda dari selain suku Jawa. Kemudian ada motivasi belajar, di sini memiliki semangat belajar yang tinggi, antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, serta mendapat dukungan belajar dari pihak luar seperti keluarga. Kemudian untuk perkembangan RN, ini gaya belajarnya kinestetik karena lebih cenderung aktif ya, aktifnya itu banyak gerak, jadi lebih suka belajar berkelompok dan mempraktikkan materi yang diajarkan dengan bantuan aplikasi tertentu. Seperti pada pembelajaran kemarin yang pernah saya lihat itu, guru itu memberikan
menerapkan aplikasi GeoGebra pada saat pembelajaran dimensi 3. Kemudian untuk perkembangan bahasa, itu lebih sering menggunakan bahasa tegal, kurang mampu memahami informasi yang disampaikan, pelafalannya jelas, dan dapat berkomunikasi dengan cukup baik. Kemudian untuk perkembangan moralnya, ini berhubungan baik dengan teman satu grupnya, namun kurang sopan dengan guru-guru tertentu dan teman yang lainnya. Untuk humble-nya, dia juga lebih humble ke teman satu grupnya saja. Untuk perkembangan sosial emosional, itu hanya terbuka dengan teman satu grupnya, kurang mampu mengendalikan emosi, dilihat dari cara berbicaranya yang ceplas-ceplos dengan siapapun tanpa memperhatikan kata yang akan disampaikan. Kemudian untuk perkembangan kognitifnya, kurang mengikuti pembelajaran dengan baik, bahkan di grup bermain di sekolah itu dikatakan kurang mendukung pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi sepertinya si RN ini dan teman-teman satu grupnya itu mempunyai sudah punya kehidupan sendiri, ingin apa ya dia lakukan seperti itu. Positifnya di sini si RN ini mampu menyampaikan idenya meskipun akademiknya masih rendah. Minatnya di sini kurang berminat pada sebagian besar mata pelajaran, kemudian cukup aktif bertanya, namun pertanyaan yang diajukan juga di luar materi yang disampaikan. Jadi asal tanya saja. Untuk etnik kulturalnya, CRN juga berasal dari suku Jawa, berada pada lingkungan juga dari suku yang Jawa, kemudian menghargai keberagaman kultural teman sejawat. Untuk motivasi belajarnya, di sini kurang memiliki semangat dan motivasi belajar dari pihak keluarga yang mungkin si RN ini hanya tinggal dengan kakeknya saja. Untuk simpulan dan solusinya, simpulan dari FM ini memiliki perkembangan kognitif, moral, bahasa, dan sosio-emosional yang sangat baik, serta memiliki minat dan motivasi belajar yang besar. Untuk solusinya, ini dari saya itu mengarahkan untuk melakukan pendekatan, kemudian memberikan pengarahan kepada peserta didik berkaitan dengan studi lanjut yang mungkin karena si FM ini sudah berada di kelas 12, jadi memberikan pengarahan studi lanjut seperti memberikan informasi mengenai beasiswa di perguruan tinggi. Kemudian memberikan penguatan mengenai bakat dan minat yang telah dimiliki, karena tadi banyak yang nilainya banyak baiknya di segala mata pelajaran, mungkin bisa diarahkan atau lebih difokuskan lagi. Kemudian memberikan ruang eksplor untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan, serta memberikan motivasi dan bimbingan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk peserta didik RN, ini bisa disimpulkan bahwa si RN memiliki perkembangan kognitif, moral, bahasa, dan sosio-emosional yang kurang baik, serta kurang memiliki minat dan motivasi dalam belajar. Nah, di sini solusinya ini melakukan pendekatan yang pertama tentunya, kemudian yang kedua memberikan motivasi dan bimbingan dalam menemukan identitasnya. Jadi tidak hanya ikut-ikut mengikuti grupnya yang ingin ini itu, tapi dia punya arahnya sendiri mau kemana. Kemudian yang ketiga ada memberikan pemahaman mengenai pentingnya sopan santun, karena si RN ini bahasanya atau bisa menyampaikan idenya itu secara cepat-ceplos, tidak menyusun bahasa dengan baik. Mungkin cukup presentasi yang bisa saya sampaikan, barangkali ada teman yang atau Bu Ellen yang memberikan saran ataupun pertanyaan, saya persilahkan. Baik, saya Anissa Nurfadilah. Ya, Mbak. Ya, untuk solusi yang ditawarkan kepada RN ini kan memberikan motivasi dan bimbingan dalam menemukan identitas diri. Nah, bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan? Itu saja. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Atau saya coba menjawab terlebih dahulu karena mungkin waktunya di sini kurang 3 menit nih, Bu. Mohon izin jawab. Iya, silakan, Mbak Ani. Jawab, cara konkretnya itu dari saya itu memberikan penyadaran, yang kedua ada pendampingan. Yang pertama penyadaran itu dengan melakukan pendekatan personal dulu
agar anak itu bisa nyaman dengan kita. Kemudian meminta si RN itu untuk meminta pendapat tentang dirinya ke teman-teman terdekatnya. Mungkin saya itu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi nanti bisa ada refleksi dari diri si RN. Kemudian setelah itu saya, karena si RN ini kurang di akademiknya, saya mengarahkan ke hobi yang dia suka. Jadi mungkin kalau di jenjang ke depan kan bisa kita arahkan di akademik atau yang hobi yang dia suka ya Mbak. Jadi tidak harus melulu di akademiknya. Nah di hobinya ini ketika sudah dia tahu hobinya apa, diarahkan dan dikembangkan. Kemudian kita juga memberikan arahan ataupun bimbingan mengenai hobi yang bisa dikembangkan untuk membantu meningkatkan kualitas diri kita, diri si RN. Kemudian selain itu bisa juga dari lingkungan, itu kan ada dua nih, ada lingkungan yang sudah terjadi sekarang, yang mungkin kurang mendukung dia untuk menemukan identitasnya, dan dari situ juga kita bisa buat lingkungan si RN ini menjadi lebih positif. Positifnya itu bisa mungkin kita ajak ke arah-arah atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengarahkan si RN ke mencari identitas dirinya, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita lakukan pendampingan secara kontinu, kalaupun kita misal sudah selesai di PPL-nya, mungkin bisa kita dilakukan di luar sekolah, ataupun bisa meminta bantuan kepada guru, wali kelas, ataupun BK yang ada di sekolah. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mbak Hani. Mungkin cukup, Ibu, dari saya. Iya, Nah, saya kira juga sudah cukup buat Mbak Hani. Ya, dan yang semuanya ini waktunya sudah hampir habis. Kita isoma dulu, kita ketemu lagi jam 13. Ya, begitu ya, saudara-saudara semuanya. Biar laptop kita juga istirahat dulu. Ya, saya kira begitu. Sampai ketemu lagi jam 1 siang. Ya, selamat siang saudara-saudara semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Yang terima kasih. Ya.